Tahukah Anda bahwa satu-satunya hal yang menghalangi Anda menghasilkan dalam 1 bulan, apa yang biasanya Anda peroleh selama 1 tahun penuh, adalah apa yang Anda yakini sebagai kebenaran? Saya tahu kedengarannya aneh, bukan? Tapi itulah yang terjadi pada saya dan itulah yang mengubah hidup saya. Selama bertahun-tahun saya hidup dalam hutang, terjebak di pekerjaan yang saya benci, dan saya merasa tidak ada jalan keluar. Saya berpikir hidup saya sudah mentok, tapi sebenarnya jalan itu selalu ada. Hanya saya yang tidak bisa melihatnya. Alasannya adalah paradigma saya, cara pikir yang saya yakini, yang membuat saya terjebak. Hari ini saya akan membagikan sebuah kebenaran yang mungkin tidak pernah diberitahu siapapun kepada Anda. Anda tidak akan pernah kaya jika terus melakukan hal ini. Saya akan menunjukkan apa hal ini itu, dan bagaimana Anda bisa mengubahnya tahun ini juga. Berapa kali dalam hidup Anda tahu persis apa yang harus dilakukan tapi tidak melakukannya? Anda mendaftar kursus, membaca buku, menonton video motivasi seperti ini, merasa semangat, lalu beberapa hari kemudian kembali ke kebiasaan lama. Ini bukan karena Anda lemah atau malas, melainkan alasan yang jauh lebih dalam dan membebaskan. Anda terikat pada program mental tak terlihat yang mengendalikan hidup Anda tanpa Anda sadari. Disebut paradigma. Paradigma ini adalah gabungan dari kepercayaan, kebiasaan, pola emosional, dan kondisi yang tertanam sejak masa kecil Anda. Anda tidak lahir dengan gagasan tentang uang, kesuksesan, atau kegagalan. Anda belajar itu semua. Yang paling berbahaya, paradigma ini bekerja seperti autopilot, mengulangi pola, menarik situasi, membuat keputusan tanpa Anda sadari. Saya sering melihat supervisor, pemimpin, guru menjelaskan langkah demi langkah, lalu orang berkata, "Saya tahu," tapi tidak melakukan. Kenapa? Karena di tingkat sadar mereka paham, tapi paradigma di bawah sadar yang memegang kendali, dan bawah sadar mempengaruhi 95% keputusan harian Anda. Jadi bukan apa yang Anda katakan ingin Anda capai yang penting, melainkan apa yang paradigma Anda yakini pantas Anda dapatkan. Hal yang kejam adalah, Anda bisa menjadi orang terpintar di ruangan, punya gelar paling mahal dari universitas terkenal, tapi tetap miskin. Karena pengetahuan bukanlah kekuatan. Penerapan pengetahuanlah yang memberi kekuatan, dan penerapan itu hanya terjadi jika paradigma mengizinkan. Kalau tidak, Anda baca buku lalu kembali duduk santai. Buat anggaran tapi lupakan. Bermimpi tentang kebebasan finansial lalu berkata, "Ini terlalu mahal. Saya tidak punya uang untuk itu suatu hari nanti." Saya mengerti itu karena saya mengalaminya bertahun-tahun. Saya tahu saya bisa lebih, tapi selalu ada sesuatu yang menarik saya mundur. Saya kadang menghasilkan uang, tapi uang itu selalu hilang. Ada pengeluaran, masalah, saya sabotase tanpa sadar. Saya merasa gagal, tapi sebenarnya bukan saya yang gagal, melainkan paradigma saya yang terus mengulangi siklus yang sama. Saya ingat waktu sering bepergian dari Toronto ke Kuala Lumpur, penerbangan lebih dari 25 jam. Orang lain menonton film atau tidur, tapi saya memegang kalkulator, menghitung dan membayangkan berapa banyak uang yang bisa saya hasilkan. Waktu itu saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi tanpa sadar saya sedang memprogram ulang diri saya sendiri. Saya memaksa pikiran saya untuk menerima angka besar, membiasakan diri dengan gagasan kelimpahan. Semakin sering saya melakukannya, semakin menjadi hal yang biasa bagi saya. Seolah-olah pikiran saya mulai menerima sesuatu yang dulu tampak mustahil. Dalam proses itu, sebuah pertanyaan menghantam saya seperti pukulan. Apa perbedaan antara orang yang menghasilkan 1 miliar rupiah per tahun dan yang tidak? Dan tahukah Anda apa yang saya sadari? Bukan keberuntungan, bukan kecerdasan, bukan bakat, bukan penampilan. Perbedaannya adalah kesadaran. Satu-satunya perbedaan adalah tingkat kesadaran seseorang terhadap apa yang mereka percaya mungkin dan dapat diterima. Ilmu pengetahuan saat ini membuktikannya. Penelitian neuroscience menunjukkan bahwa kebiasaan dan keyakinan kita membentuk jalur saraf di otak. Semakin sering Anda mengulang pola tertentu, semakin kuat jalur itu terbentuk. Jalur tersebut tidak hilang dalam semalam. Anda harus membuka jalan mental baru. Dan itu hanya terjadi dengan pengulangan dan emosi. Tidak cukup hanya berkata, "Saya ingin kaya." Anda harus merasakan bagaimana rasanya menjadi kaya. Berpikir seperti orang kaya berpikir. Bertindak seperti orang kaya bertindak.
Karena itu yang mulai melemahkan jalur lama dan menciptakan koneksi baru di otak Anda. Tapi saya beritahu, mengubah paradigma itu menakutkan. Ia akan berteriak kepada Anda, mencoba meyakinkan Anda bahwa itu tidak mungkin, bukan untuk Anda, atau sudah terlambat. Ia akan menghadirkan kenangan kegagalan lama, membandingkan Anda dengan orang lain, dan mengatakan Anda tidak dilahirkan untuk itu. Di titik itulah Anda harus lebih kuat daripada program lama Anda. Karena saat konflik batin ini terjadi, Anda akan memutus siklus itu atau mengulangi pola yang sama selama 5, 10, 20 tahun, menarik batasan yang sama. Oleh karena itu, saya ingin Anda melakukan latihan sederhana tapi kuat. Tulislah sekarang, bukan nanti, sekarang. Saya sangat bahagia dan bersyukur sekarang karena saya menghasilkan 3 miliar rupiah per tahun. Bawa kertas itu kemanapun Anda pergi. Bacalah setiap hari. Rasakan getaran jumlah itu. Bayangkan seperti apa hidup Anda. Mobil apa yang akan Anda kendarai, rumah seperti apa yang Anda miliki, kemana Anda akan bepergian, dengan siapa Anda bersama. Jangan tunggu merasa siap. Rasakan sekarang. Karena bawah sadar Anda hanya memahami bahasa emosi, bukan logika. Ini mungkin terdengar konyol, tapi saya jamin begitulah cara saya keluar dari pekerjaan yang buruk dan berutang untuk membangun kehidupan yang saya jalani sekarang. Dan saya bukan satu-satunya. Orang di seluruh dunia telah mengubah realitas mereka dengan menerapkan prinsip ini. Tapi tahu siapa yang tidak berubah? Mereka yang mengabaikannya. Yang berpikir cukup dengan mengikuti lebih banyak kursus, bekerja lebih lama, menunggu ekonomi membaik atau berharap politisi tertentu menang. Orang-orang seperti itu tetap terjebak karena mereka tidak mengerti bahwa masalahnya bukan dunia luar. Masalahnya adalah program yang berjalan di dalam diri mereka. Pilihan selalu milik Anda, selalu begitu. Tahukah Anda yang mengejutkan? Betapa banyak orang cerdas dengan gelar bergengsi di dinding, namun tetap khawatir membayar tagihan di akhir bulan. Orang pintar, pekerja keras, dan baik hati pun kadang tidak bisa keluar dari siklus kekurangan, karena mereka mencoba mengubah dunia luar tanpa dulu mengubah dunia dalam. Anda bisa ganti pekerjaan, buka bisnis, pindah kota, namun jika kondisi batin Anda tetap sama, cepat atau lambat Anda akan kembali ke titik awal. Saya ingin Anda mengerti sekali dan untuk semua, uang bukanlah penyebab, uang adalah akibat. Ia mencerminkan getaran batin Anda. Jika Anda menjalani hari dengan rasa cemas, khawatir, membandingkan diri, merasa kurang, itu yang akan terus Anda tarik. Anda tidak menarik apa yang Anda inginkan. Anda menarik apa yang Anda jadikan diri Anda. Dan siapa Anda ditentukan oleh keadaan di mana energi Anda bergetar sebagian besar waktu. Ini bukan filsafat murah, ini adalah fisika kuantum. Segala sesuatu adalah energi dan energi bergetar, dan getaran menarik getaran yang serupa. Jika Anda memancarkan ketakutan, keraguan, dan kekhawatiran, Anda selaras dengan situasi yang memperkuat emosi tersebut. Saya telah melihat ini begitu sering, sehingga saya bisa menulis buku, dan lebih banyak lagi hanya dengan cerita seperti itu. Dalam pelatihan dan ceramah, para pengawas mengatakan kepada saya, "Bob, saya sudah jelaskan semuanya, tunjukkan langkah demi langkah." Orang itu mengerti, tapi tidak bertindak. Dan saya bertanya, apakah Anda mengubah paradigma mereka? Apakah Anda mengubah keadaan emosional dalam mereka? Karena yang terjadi adalah pada tingkat sadar. Seseorang tahu apa yang harus dilakukan, tetapi yang mengendalikan adalah bawah sadar. Dan itu tidak berubah dengan logika, tapi dengan emosi, pengulangan, dan gambar mental baru. Sebagian besar orang bergetar dalam kekurangan dan bahkan tidak menyadarinya. Mereka berkata, "Saya ingin makmur," tetapi mereka bergetar ketakutan. Mereka bicara tentang kebebasan finansial, tapi hidup dalam kekhawatiran tentang tagihan. Mereka bermimpi menjadi kaya, tetapi menghabiskan waktu berjam-jam mengeluh tentang harga, pemerintah, dan krisis. Alam semesta tidak merespons kata-kata, ia merespons getaran, selalu. Bukan apa yang Anda katakan, tetapi apa yang Anda rasakan yang penting. Saya sendiri mengulangi pola ini selama bertahun-tahun. Saya tumbuh dengan mendengar bahwa uang itu sulit, hanya datang dengan kerja keras, dan hanya orang yang beruntung atau mewarisi yang bisa punya banyak. Saya percaya itu. Saya ingin menghasilkan lebih banyak, tetapi saya bergetar ketakutan kekurangan.
Saya berkata ingin kebebasan, tapi merasa cemas. Dan setiap kali Anda merasakan itu, Anda mengirim frekuensi kekurangan ke alam semesta. Alam semesta merespons, bukan karena kejam, tapi karena otomatis. Ini adalah hukum. Nih, lalu dalam salah satu perjalanan panjang saya, sesuatu berubah. Saya duduk dengan kalkulator di tangan, menghitung angka besar, membayangkan situasi di mana angka-angka itu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari saya. Saya mulai merasakan bagaimana rasanya mengelola uang besar. Bukan hanya berpikir, tapi merasakan. Tanpa sadar, saya mulai menyesuaikan getaran saya. Yang dulu terasa mustahil menjadi sesuatu yang akrab. Saya berhenti menganggap $1 juta Amerika Serikat itu tidak masuk akal, dan mulai merasa aneh dengan orang yang menganggapnya tidak masuk akal. Inilah kunci utamanya. Ketika sesuatu menjadi akrab bagi pikiran Anda, ia berhenti menyabotase Anda. Bawah sadar bekerja untuk menjaga Anda dalam zona yang dikenalnya sebagai nyaman dan aman. Jika kekurangan adalah normal, ia akan menjaga Anda di sana. Jika kelimpahan menjadi normal baru, ia akan bekerja untuk menjaga Anda pada level itu. Anda dapat melihat ini pada kisah nyata, contohnya Oprah Winfrey. Dia lahir dalam kemiskinan, di waktu dan tempat di mana peluang hampir nol. Tetapi sejak kecil, dia bermain peran sebagai pembawa acara, membayangkan kerumunan yang mendengarkan suaranya. Dia menciptakan keadaan sukses dalam dirinya jauh sebelum ada tanda eksternal bahwa itu mungkin. Dia bergetar pada frekuensi kesuksesan, sementara orang di sekitarnya bergetar pada frekuensi bertahan hidup. Itulah mengapa dia bisa melangkah sejauh itu. Namun sebaliknya juga terjadi, seperti contoh Mike Tyson, salah satu petinju terbesar dalam sejarah. Dia mengumpulkan ratusan juta dolar Amerika Serikat, tapi getaran batinnya adalah kemarahan, ketakutan, dan kebingungan. Dia terus beroperasi pada frekuensi sabotase diri. Jika Anda tidak mengubah ini, tidak peduli berapa banyak uang yang masuk, uang itu akan pergi, karena kemakmuran tanpa kesadaran tidak bertahan lama. Lapangan getaran yang menahan energi itu belum terbentuk. Ini berlaku untuk semua orang. Berapa banyak orang yang Anda kenal yang berpenghasilan baik, tetapi tetap terlilit hutang, stres, dan tidak bahagia? Karena memiliki lebih banyak uang saja tidak cukup. Anda harus mengubah bidang di mana uang itu mengalir. Perlu meningkatkan getaran, meningkatkan standar, mengganti frekuensi. Anda perlu mulai bertindak seperti orang yang sudah hidup dalam kenyataan yang Anda inginkan. Bukan besok, tapi sekarang. Bagaimana perilaku orang yang Anda ingin jadi hari ini? Bagaimana dia berpikir? Bagaimana dia berbicara? Keputusan apa yang dia buat? Karena setiap pilihan Anda memperkuat atau melemahkan pola getaran Anda. Dan perubahan sejati terjadi dalam penyesuaian harian itu. Dalam keputusan kecil yang selaras dengan gambaran siapa Anda ingin menjadi. Kesalahan terbesar adalah berpikir bahwa dunia luar harus berubah dulu. Bahwa Anda butuh kenaikan gaji, mitra yang lebih baik, ide jenius atau situasi politik yang menguntungkan. Tidak. Pertama, Anda harus berubah dari dalam, karena dunia luar hanya mencerminkan keadaan batin Anda. Jika Anda tidak berubah di dalam, sisanya hanyalah topeng. Mulai hari ini saya ingin Anda waspada. Perhatikan apa yang Anda rasakan ketika memikirkan uang, saat membayar tagihan, atau mendengar tentang kesuksesan. Emosi apa yang muncul? Jika rasa tidak nyaman, takut, iri, atau marah muncul, itu tanda bahwa medan getaran Anda perlu penyesuaian. Tidak apa-apa, yang penting Anda sadar. Karena dari kesadaran itulah Anda bisa berubah. Ingat, tidak cukup hanya mengucapkan kata-kata, Anda harus merasakan. Alam semesta tidak mengerti kata-kata, ia menangkap getaran, dan getaran itu lahir dari emosi. Emosi membawa sinyal, emosi membangun jalan tempat peluang datang. Sesuaikan itu dan lihat apa yang mulai terjadi. Berapa kali Anda bangun dengan perasaan aneh di dada, seolah-olah Anda membuang hidup Anda sia-sia, seolah semuanya berjalan otomatis. Anda bangun, pergi kerja, pulang lelah, tidur, dan keesokan harinya sama saja, dan Anda tahu Anda tidak bahagia, tapi tetap bertahan. Dan Anda tahu kenapa bertahan? Karena Anda takut. Ketakutan adalah yang paling melumpuhkan daripada hambatan nyata manapun. Takut salah, takut gagal, takut tidak berhasil, takut penilaian orang lain, takut mengecewakan harapan mereka.
Dan di atas semua itu, takut melepaskan rasa aman palsu dari rutinitas, meskipun itu membunuh Anda perlahan. Apakah sulit mendengarnya? Mungkin, tapi itu kebenaran. Saya sudah melihatnya sepanjang hidup saya. Orang-orang luar biasa, berbakat, kreatif, dengan potensi mengubah kisah mereka dan orang-orang di sekitar mereka, tapi terjebak dalam pekerjaan yang mereka benci, hubungan yang mengekang, kehidupan yang bukan siapa mereka sebenarnya. Dan Anda tahu apa yang menghentikan mereka berubah? Bukan kurang kesempatan, bukan krisis, bukan politik, bukan tagihan, itu ketakutan. Ketakutan melepaskan yang lama tanpa tahu apa yang akan menggantikan. Karena kebanyakan orang lebih memilih kepastian menyakitkan dari mediokritas daripada risiko kemungkinan besar yang hebat. Saya ingat satu adegan yang tak pernah hilang dari kepala saya. Saya baru pulang dari seminar di mana kami membahas hukum kekosongan kemakmuran. Hukum itu mengatakan bahwa untuk yang baru masuk, yang lama harus keluar. Anda harus membuat ruang untuk apa yang Anda inginkan. Jika hidup Anda penuh dengan barang, orang, dan situasi yang tidak mencerminkan Anda, tidak ada ruang untuk yang Anda inginkan. Saat sampai di rumah, saya menemukan keluarga saya membuang semua barang dapur yang tidak disukai, piring, gelas, sendok, semuanya. Saya terkejut. Saya bertanya apa yang terjadi, mereka berkata, "Kamu bilang buat ruang, jadi kami mulai dari sini." Dan mereka benar. Itu adalah pelajaran praktis yang nyata dan hidup. Saat itu saya mengerti kekuatan melepaskan yang lama, bahkan sebelum tahu apa yang akan masuk. Tapi pola yang paling umum adalah, orang menunggu yang baru datang, baru kemudian melepaskan yang lama. Mereka berkata, "Ketika saya yakin semuanya akan berhasil, saya akan mengundurkan diri. Ketika saya punya uang lebih, saya akan berinvestasi. Ketika saya punya waktu, saya akan mulai proyek itu." Dan mereka menghabiskan seluruh hidup menunggu keadaan sempurna terjadi. Namun kenyataannya, keadaan yang sempurna tidak akan pernah datang. Karena keadaan itu kamu yang ciptakan sendiri. Dan alam semesta hanya bergerak setelah kamu bergerak. Saat kamu benar-benar memutuskan, itulah saat segalanya mulai sejalan. Karena keputusan yang sungguh-sungguh mengubah getaran, dan getaran mengubah hasil. Aku tidak mengatakan kamu harus meninggalkan semuanya sekaligus dan melompat tanpa rencana. Itu tidak bertanggung jawab. Tapi kamu harus mulai. Kamu harus mengambil langkah pertama. Dan langkah itu sebagian besar adalah langkah dari dalam diri. Keputusan emosional untuk tidak lagi menerima hidup yang biasa-biasa saja. Tidak mentolerir lagi mediokritas emosional, finansial, dan eksistensial. Dengan seluruh sel tubuhmu kamu berkata, "Cukup, aku pantas mendapatkan lebih, dan aku akan melakukan apapun yang diperlukan untuk menjalani hidup yang pantas aku jalani." Aku selalu menyarankan latihan sederhana dan mengungkapkan ini. Bayangkan sekarang, tepat saat ini, kamu memiliki semua uang yang kamu butuhkan. Semua tagihan sudah terbayar, ada uang lebih, kebebasan penuh. Bayangkan di mana kamu berada, dengan siapa, dan apa yang sedang kamu lakukan. Bagaimana rasanya bangun tanpa harus melakukan apapun hanya demi uang? Gambar dan perasaan itu yang muncul di dalam dirimu, itulah kamu. Itulah esensimu yang menunjukkan jalan. Dan tahu kenapa kebanyakan orang mengabaikannya? Karena mereka belajar menekan suara itu. Sejak kecil kita diajarkan untuk realistis, tetap di tanah, berpikir kecil, menerima batasan, dan puas dengan apa adanya. Setiap tahun api itu semakin padam, hingga seseorang lupa apa yang benar-benar mereka cintai. Tapi izinkan aku katakan, gambaran yang muncul di kepalamu sekarang bukanlah khayalan. Itu adalah kompasmu. Itu adalah jejak yang ditinggalkan jiwamu untuk kamu ikuti. Semakin kamu abaikan, semakin jauh kamu merasa dari kehidupan. Semakin lelah, cemas, dan kosong kamu rasakan. Karena kamu tidak dilahirkan untuk hidup otomatis. Kamu dilahirkan untuk berkembang, dan alam semesta tidak memaafkan stagnasi. Saat kamu berhenti berkembang, kamu mulai layu. Tidak peduli usia, saldo bank, atau alamatmu. Kehidupan selalu merespons keberanian. Selalu. Orang yang berani mengambil risiko, yang melompat meski takut, yang bergerak tanpa tahu apa yang akan terjadi, merekalah yang mengubah segalanya. Karena ketika kamu melepaskan yang bukan dirimu, yang sejati,
mulai mencarimu. Seolah alam semesta berkata, sekarang kamu siap, ayo mulai. Dan hal-hal mulai terjadi. Orang muncul, kesempatan datang, ide muncul. Tapi hanya ketika kamu menyatakan dengan tindakan bahwa kamu siap. Bukan hanya dengan kata-kata motivasi, tapi dengan tindakan nyata. Dan aku beritahu kamu lagi, hidup dalam zona nyaman, aman, dan pasti adalah risiko terbesar yang bisa kamu ambil. Karena harga yang harus kamu bayar nanti disebut penyesalan. Tidak ada harta, kestabilan finansial, atau pengakuan sosial yang bisa menebus beratnya penyesalan yang menumpuk bertahun-tahun. Bagaimana jika aku mencoba? Bagaimana jika aku mengejar mimpiku? Bagaimana jika aku punya keberanian? Itu tidak bisa diperbaiki. Dan yang membuatku berani melangkah ketika orang lain takut adalah ketakutan melihat ke belakang dan menyadari aku menyia-nyiakan satu-satunya hidupku karena alasan yang dibuat-buat. Keberanian untuk hidup jujur adalah tindakan kelimpahan terbesar yang bisa kamu lakukan. Itu adalah pernyataanmu kepada alam semesta bahwa kamu siap menerima lebih, menjadi lebih, dan hidup lebih. Dan saat kamu melakukan itu, bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan, jawaban datang, selalu datang. Karena hidup adalah tentang bergerak, kelimpahan adalah hasil alami bagi mereka yang memutuskan untuk bergerak maju. Segala sesuatu di dunia ini diciptakan dua kali. Pertama dalam pikiran seseorang dan kemudian dalam dunia fisik. Begitulah cara kehidupan Anda bekerja. Anda tidak membangun kenyataan Anda dari luar ke dalam. Kenyataan itu lahir di sini, di dalam pikiran Anda, dalam gambaran yang Anda pelihara tentang siapa Anda dan apa yang Anda rasa pantas Anda dapatkan. Tragedi besar adalah kebanyakan orang membayangkan kehidupan yang lebih baik, tetapi membiarkan gambaran itu mati di tengah rutinitas, kekhawatiran, dan keraguan. Masalahnya bukan pada mimpi itu sendiri, tetapi pada ketidakmampuan mempertahankan gambaran itu cukup lama. Anda memvisualisasikan sesuatu hari ini dan merasa baik selama beberapa menit, dan keesokan harinya kembali memikirkan utang, kemacetan lalu lintas, dan ketakutan akan masa depan. Fluktuasi ini menghancurkan energi kreatif Anda. Alam semesta tidak menangkap keinginan Anda secara sporadis. Ia merespon frekuensi yang paling sering Anda pancarkan. Jika vibrasi dominan Anda adalah kecemasan, kekurangan, dan frustrasi, itulah yang akan terus Anda tarik. Saya belajar ini dengan cara yang sederhana namun kuat. Ketika saya benar-benar bangkrut, saya menulis di selembar kertas, saya sangat bahagia dan bersyukur sekarang saya menghasilkan 350 juta rupiah setahun. Saat itu adalah jumlah yang luar biasa bagi saya. Saya membawa kata-kata itu bersama saya, terus membacanya. Dan yang paling penting saya merasakannya. Saya membayangkan di mana saya akan tinggal, bagaimana saya akan bangun, dan apa yang akan saya lakukan dengan uang itu. Gambaran ini, yang saya ulang dan rasakan setiap hari, mengubah getaran saya. Dan getaran itu mengubah keadaan saya. Ilmu saraf hari ini membuktikan bahwa ketika Anda memvisualisasikan sesuatu dengan intensitas, otak Anda mengaktifkan area yang sama, seolah-olah itu sudah terjadi. Semakin sering Anda mengulanginya, semakin alami bagi pikiran Anda. Dan ketika pikiran menerima sesuatu sebagai alami, ia mulai bekerja untuk mempertahankannya. Anda mengubah keputusan, tindakan, dan pilihan Anda. Hidup mulai selaras dengan frekuensi baru ini. Oleh karena itu, visualisasi bukanlah kemewahan orang bermimpi, melainkan langkah pertama dari setiap transformasi sejati. Gambaran yang Anda pertahankan hidup di dalam diri Anda adalah benih realitas yang akan Anda tuai. Semakin lama Anda tinggal di dalamnya, semakin cepat itu terwujud. Jangan menyerah ketika dunia belum menunjukkan tanda-tanda. Tanda-tanda muncul setelah Anda memutuskan untuk mempertahankan gambaran itu, bukan sebelumnya. Jika ada satu hal yang saya ingin Anda ingat dari video ini, itu adalah Anda tidak menarik apa yang Anda inginkan, Anda menarik apa yang Anda adalah. Dan siapa Anda ditentukan oleh gambaran yang Anda pertahankan tentang diri sendiri. Oleh getaran yang Anda pancarkan setiap hari, oleh keputusan yang Anda ulangi, dan terutama oleh perasaan yang Anda rawat saat tidak ada yang melihat. Tidak ada yang berubah di luar tanpa perubahan terlebih dahulu di dalam. Perubahan internal lah yang menggerakkan dunia di sekitar Anda,
mengubah peluang yang tampak mustahil menjadi kenyataan, dan membuat yang mustahil menjadi kebiasaan. Jika ini masuk akal bagi Anda, jika sesuatu bangkit di dalam diri Anda saat mendengarkan saya mengundang Anda untuk melanjutkan perjalanan ini. Video berikutnya yang muncul di layar Anda akan membawa Anda lebih dalam lagi. Terima kasih.